Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya lan den ceritaaken diriwayatkan ana Aisyata saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat ngandika Siti Aisyah bainama ing dalam waktu sawiji bainama Rasulullah utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku jalisun kang lungguh fil masjidi ing dalam masjid ijdah kholat kaget manjing sopo imro'atun wong lanang min muzainatat tarafau saking kabilah Muzainah bizinatin ing dalam papaes atau hiasan lah kada imro'ah bil masjidi ing dalam masjid. Pakola maka ngandika ya Rasulullah pakola maka ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuhanna saya aling-aling manusia inhao pada nyegah sira kabeh nisa akum ing pira-pira wong wadon sira kabeh an lubsil zinati saking nganggone hiasan watabahturi lan gawe ilek bahasanya gawe apa tuh sombong gumagungan bahasanya istilahnya merasa punya pakaian bagus pamer gitu. Hati-hati bil masjidi ing dalam masjid Baina Bani Israel maka satune Bani Israel iku lam yul'anu ora den laknat ya Bani Israel hatta lebasu sehingga nganggo ya Bani Israel nisahum ing pira-pira wadon ya Bani Israel zinata ing papaes atau hiasan wataba taru lan gumede sombong fil masjidi ing dalam masjid. Kita ya. Wa qala lan ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu mamraatin i'ta'tarat ndende wong wadon i'ta'tarat kang nganggo wangi-wangi ya imro'ah sumah kharajat nuli metu ya imro'ah amarat maka ngaliwat ya imro'ah ala kaum ing atase kaum liajidu supaya nemu iya, lakon nemu ya kau meriha ing ambon-ambon atau wangi-wangi ya imra'ah. Fahia maka uta imra'ah iku zaniatun kang zina. Iku zaniatun kang zina wa kullu ainin lan utawi saban-saban mata pandangan yang iku zaniatun kang zina. Dosa maksudnya bukan zina ini. Wa qala lan berkata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Italatu ningali ingsun fil jannah ing dalam surga. Para itu maka ningali ingsun aksara ahliya ing leuwih akeh ahli-ahliya jannah iku al-fuqara ing wong fakir. Wa ta'ala ningali ingsun pinari ing dalam neraka. Para itu maka ningali ingsun aksar ahliya ing paling banyak ahli iya nar an-nisa ing wong wadon. Wa zalika uta mangkono ya aksar
Iku likilati taatihina karena sakidik taate ya wadon atau nisa lillah kadi Allah wali ajwajihina lan kadue piro-piro bozo lanange suamine ya nisa wa kasrati tabarujihina lan akeh nembongkeun apa bahasanya tuh lan akeh menjohirkan hiasan ya imro'ah, memperlihatkan hiasannya perempuan nisa ini. Ini mengenai dari pakaiannya perempuan. Sengaja Rasulullah SAW memerintahkan kepada perempuan yang pengen ngikut sholat berjamaah di masjid. Kata Rasul, semua orang pengen ngikut berjamaah di masjid, sholat bersamaku. Tapi untukmu wahai kaum perempuan itu lebih baik, ya, lebih baik di rumah daripada di masjid. Maksud di sini, yaitu perempuan itu kan, ya, ibaratnya gampang gitu ya, gampang terseret dengan bisikan setan gitu. Satu perempuannya, yang kedua yang melihatnya. Nah, jadi mengganggu kehusuan juga. Tapi kalau diatur sih nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa kalau diatur. Ya, tapi kan di sini kan itu lebih baik di rumah. Semakin sembunyi, semakin tertutup, semakin baik. Itu Islam mengajarkan seperti itu. Sekarang budaya-budaya Islam yang dulu itu masih kuat di zaman Rasul, zaman para wali Allah itu. Nah, sekarang terkikis ya, dengan budaya-budaya orang-orang luar, budaya-budaya barat-baratan. Waktu dulu kalau zaman saya sekolah itu jarang itu yang perempuan pakai jilbab waktu saya sekolah SD. Tapi alhamdulillah sekarang karena para ustadz ya mungkin ada baiknya itu. Nah, salah satu yang orang yang ngerti agama yang pengen dakwah, dia duduk di anggota DPR, terus dikembangkan itu. Jadi sekarang alhamdulillah SD itu udah pada pakai jilbab dari kecil juga alhamdulillah. Dalam rumah kagak, jarang. Nah, inilah berlaku sopan, berlaku adab, ya, untuk perempuan supaya terhindar dari fitnah, dari bencana, terhindar dari pandangan-pandangan yang buruk. Makanya Islam itu menganjurkan syariat itu ditutup. Karena semua anggota perempuan itu kan aurat sebetulnya itu. Jadi ada rangsangan. Jadi lama-lama kan setan itu kan bisa ngebisik. Banyak ya. Di situ orang-orang solihin. Dulu ada namanya Kibar Siso itu. Zaman dulu kan seorang ulama besar itu. Nauzubillah jatuhnya itu. Jatuh sampai dibisik oleh setan. Gara-gara kan itu dibisik oleh setan, dirayu oleh setan. Sampai ada orang yang datang memasrahkan putrinya itu supaya diajarkan agama. Karena bisikannya kuat setan. Nah, disuruh minum arak. Setelah minum arak kan, kalau arak itu kan umul khobais, biangnya kejahatan, khamru. Kata khamru itu khomar, menutup, ya, menutup. Jadi akalnya itu tertutup, khamar. Kalau udah akalnya tertutup, wah, gitu. Jadi yang dalam pikirannya itu jorok semua.
Makanya dia berani maksiat. Itu sekelas ulama gede juga kan ya. Di bisik emang dicontohkan gitu ya. Diperlihatkan oleh Allah contoh seperti itu. Karena hati-hati. Syahwat dan nafsu itu ya. Itu bisa terjadi di kalangan ulama juga ada, di kalangan para kiai. Kadang-kadang makanya para ulama-ulama dulu punya metode yang khusus, punya suluk itu untuk supaya bisa mengendalikan syahwat dan nafsu. Karena bahayanya itu. Nah ini faktornya itulah. Makanya kalau pengen selamat, ya si perempuan itu jaga, ya, ditutupi badannya yang sesuai anjuran Rasul. Dan kalau sekarang kan ada penutup badan juga kan dihias. Gitu. Jadi terlalu mahal jangan, terlalu mewah jangan, biasa aja sederhana. Gitu. Nah kalau di rumah, ya untuk suami silahkan. Ya, pakaian seperti artis juga ya monggo itu. Kalau di depan suami, nyenengin suami, ibadah. Gitu. Kalau di luar ya jangan, sederhana aja kan gitu. Itulah. Nah, makanya kata Rasul, diriwayatkan hadis dari Siti Aisyah, pada suatu waktu Rasulullah SAW lagi duduk di masjid, kaget ada seorang perempuan dari kabilah Muzaimah, kabilah Muzainah ya. Itu. Dia tuh pakaian dengan berpakaian yang dihias, ya, hiasan. Ya, sehingga orang itu memandangnya itu kadang-kadang dengan pikiran-pikiran yang jorok. Masuk ke masjid, diperlihatkan hiasannya itu. Nah, Rasul berkata, ayuhan nas, inhau nisakum, hati-hati, wahai manusia, cegahlah perempuan-perempuanmu dari pakaian-pakaian berhias. Gitu. Takut ada yang tergoda. Bahkan dia tabtur dia tuh. Jadi menyombongkan diri di dalam masjid. Saya tuh pakainya paling bagus. Nah kalau biasanya kan itu penyakit perempuan banyak. Kalau perempuan itu, kalau di pengajian kadang-kadang selalu ya di ini kan ditampakkan hiasan-hiasannya biar orang itu tertarik, biar dipuja ya, sama orang-orang itu, dibagus-bagusin ya. Itu kesenangan perempuan itu. Nah ini yang perlu diwaspadai itu gitu. Nah, dampaknya ya suami juga ya kalau nggak nasihatin. Nah di situ. Karena kata Rasul, fa inna bani Israil lam yul'anu hatta labasu nizahum azinata wa tabahtaru fil masjid. Dulu Bani Israel itu ya, tidak dilanat ya, kecuali mereka itu memakaikan hiasan dan bersombong dengan hiasannya itu. Dipakaikan dengan pakaian hiasan yang bagus, diniatkan itu supaya orang itu tertarik, orang itu merasa kagum, orang itu merasa ibaratnya memuji dia. Dulu gitu, maka turun laknat dari Allah, dijauhkan dari rahmat. Ya. Jadi sebetulnya pakaian berjilbab, busana yang sederhana itu bukan gaya Arab sebetulnya, gaya Islam. Bukan adanya Islam jilbab, adanya cadar itu bukan ke Arab-Araban. Itu Islam atau ajaran Islam, pakaian Islam, bukan pakaian Arab. Ya. Karena waktu dulu sebelum datang Islam, orang Arab itu pakaiannya ya sama seperti orang-orang Amerika, orang Bani Israel. Nah itu, waktu itu. Pas begitu Rasul datang, Islam datang, nah ada perubahan itu di situ. Pakaian perempuan ya, ditutupi semua auratnya. Kenapa itu? Itu sensitif, ya, banyak itu. Ya, terjadi perzinahan, perselingkuhan gara-gara melihat masalah itu. Ya, makanya kalau ditanya gitu,
bukan ke Arab-Araban, bukan. Itu ke Islam. Mau orang Indonesia, mau orang Arab tetap sama pakaiannya harus seperti itu aturannya. Ya. Itu aturannya. Bukan pakai jilbab, pakai jubah orang Arab, bukan. Nah, dulu waktu sebelum Islam datang, pakaian orang Arab itu biasa suka menembongkan auratnya, suka menembongkan rambutnya dan gitu dulu. Nah ini karena ajaran Islam yang dibawa Rasulullah itu ada perubahan. Bahkan Rasul berkata, ayyumamra'atin i'ta'tarat summa kharajat pamarat ala kamin liyajidu riha fahiya zaniyatun. Perempuan mana saja yang memakai wangi-wangi kemudian keluar dari rumah, nah melewati orang-orang supaya orang-orang itu mencium wangi-wangi itu sama dengan zina, maksudnya dosa. Janiyatan di sini bukan zina, itu dosa. Itu mudah berbuat dosa perempuan itu, ya hati. Nah, tapi gitu. Jadi sederhana aja gitu. Kalau ini kan kalau kita ukudujan itu harga mati, jangan aja seperti itu, karena takut gitu. Awalnya kan tertarik dengan aroma dulu. Sekarang di iklan-iklan kan banyak, ya ada minyak yang bagus, yang wangi sampai tersedot perempuan juga kan itu. Ada iklan Rexona, itu orang-orang Yahudi, orang-orang Barat itu, ya sebetulnya. Kalau orang nggak punya dasar bisa meniru. Orang pakai diiklankan iklan Rexona itu, perempuan pada datang kesedot, pada dekat. Nauzubillah min dzalik, jauh sebetulnya. Islam melarang. Jangankan ya, datang dekat, lewat juga aroma wangiannya itu tercium, itu dosa. Dosa itu. Bahkan wa kullu ainin zaniyatun, setiap yang memandang yaitu dosa. Janiyat itu dosa ya, awalnya kan dari pandangan dulu sengaja. Makanya dikatakan an-najru sahmun masmumun min sihamil iblis, pandangan itu adalah panah beracun, min sihamil iblis, dari pandangan iblis. Hati-hati. Nah, di awalnya. Sekarang zaman sudah sudah modern itu. Modern kata sekarang, katanya itu bukan modern, jadi mudirun. Bahaya gitu. Modern itu dari kata mudirun. Mudirun itu bahaya. Ya. Banyak media itu kadang-kadang yang nampaknya itu bukan yang bagus-bagus ya, tergantung kitanya. Ya kalau orang bisa itu ya mengendalikannya, kalau nggak bisa ya hati-hati. Masya Allah gitu ya. Jadi jangan bangga kemodernan. Mudirun itu di situ. Nah, kaitannya itu kita seorang muslim pengen dekat dengan Allah, pengen betah dengan Allah, pengen rindu kepada Allah dan Rasulnya. Nah, gara-gara ini perjalanan kita menuju Allah terhalang dengan perempuan-perempuan seperti itu yang menembongkan auratnya, ya, yang nauzubillah min dzalik itu. Yang kadang-kadang itu ya pacaran juga diperlihatkan ya gitu. Jadi rasa kecintaan kita, keyakinan kita akan berkurang kan itu. Nauzubillah min dzalik. Apalagi kalau memang sengaja gitu. Memang sengaja kita pengen melihat. Sekarang banyak orang, masya Allah ya, di HP itu apa aja ada. Hati-hati nih anak-anak. Sebetulnya bukan hanya anak-anak saja. Kalau anak-anak nggak ngerti, ya orang dewasa juga hati-hati. Ya gitu. Nah, kalau kita kan punya istri, ya. Iya bukan punya istrinya sebetulnya, masa gitu. Tapi ininya kan yang memperlihatkan itulah aurat itu. Itu. Nah ini kan. Tapi insya Allah kalau kita bertobat ya. Sekarang kan susah juga diangkut. Yang penting jangan kita disengaja aja. Kalau disengaja mah ya bisa jadi dosa tuh.
Ya kalau barengan gitu, asal jangan ya sengaja aja. Itu kan nggak sengaja. Ya kalau kita misalnya langsung menutupi mata gitu kayak wah kelihatannya terlalu fanatik ya. Kadang-kadang gitu. Zaman sekarang itu. Ya. Makanya gitu, bertaubatlah insyaallah. Ya, dengan taubat pandangan-pandangan ya, ke tempat-tempat maksiat atau ke objek-objek maksiat insyaallah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Sana banyak istighfar. Makanya banyak gitu ya, untuk menempuh ibaratnya keridhaan Allah itu terhalangnya ini. Kita enggak kadang-kadang itu ya enggak melakukan dan tidak mau. Ya yang namanya godaan cobaan ya terus menghampiri kita. Kita dirayu, digoda dengan berbagai cara. Tapi makanya zaman sekarang ya, harus kuat iman dan ilmu aja. Harus punya ilmu dan keimanan ya. Kalau kurang masya Allah. Nah, itu. Nah kalau melihat dari akhlak perempuan ya, yang selalu menggoda kita ya, seorang muslim untuk menggapai ridha Allah ini terkadang terhalang gara-gara kita senang ya, itu sulit sebetulnya ya. Maka di sini ya, para ulama mengatakan udah yang penting kita bertaubat kepada Allah, banyak-banyak ngajinya itu. Zaman sekarang kan gitu kita. Hanya itulah ya, jalan untuk bisa menyelamatkan diri kita. Karena di masjid biasa gitu, terhindar dari pandangan buruk, keluar dari masjid ada saja. Yang penting jangan disengaja. Nah, gitu. Kadang-kadang ada juga yang sudah yang namanya orang ya. Siapa yang bisa menahan syahwat? Enggak sulit gitu. Ya di situ. Nah, makanya udahlah bertaubat kepada Allah. Jadi banyak sekalinya yang harus kita taubati dari pandangan mata, dari telinga. Gitu. Nah itulah watak manusia namanya. Apalagi kalau pandangan mata ada targetnya ya itu, masya Allah. Ya tidak menutup kemungkinan ya. Orang ngerti juga orang para ini ya. Saya kadang-kadang ya ini cerita saya tuh. Ada seorang perempuan tuh datang ya ibaratkan kita kalau istilah secara kasar tuh minta doa buat keluarganya begitu ya. Kita kan itu datang ke rumah ya, waduh pakaiannya seksi banget, masya Allah kan bingung gitu. Kadang-kadang gitu bingung, seksi banget itu. Sama tuh cerita saya sama guru saya juga gitu ya, masya Allah kan kita nolak kadang-kadang ya, masa harus ngusir orang. Nah inilah ujian kita. Nah, kalau nggak diuji seperti ini emang Allah yang gerakin. Ini Allah yang menggerakkan. Sengaja Allah uji supaya kita tambah kuat, ya. Karena kita akan menghadapi yang lebih dari itu, ya. Itu, yang lebih bahaya dari itu. Makanya terbukti. Waktu dulu itu, sekarang waduh, udah zamannya lebih dari itu. Sekarang di pantai-pantai. Atau media-media kan mempertontonkan seperti itu. Masa itu. Masya Allah. Makanya ini yang disebut apa namanya godaan di rumah tangga untuk menggapai sakinah mawadah warahmah itu ya, sebetulnya perjalanannya itu banyak luka-likunya. Pantas Rasulullah mengatakan an-nikah syatrul iman, ya, separuh iman. Orang yang mau nikah itu benar-benar itulah ya, dia telah menjalankan separuh iman. Karena banyak godaannya, banyak tantangannya. Di situ. Ya. Kalau enggak punya pengetahuan, stres kita. Kalau enggak punya wawasan, waduh, pusing juga. Tapi sedikit-sedikit kalau punya pengetahuan, jadi cara ibadah kepada Allah melalui kita berumah tangga. Nah, diatur. Ya, dalam hadis, enggak paham hadis, ya. Kemudian ada ulama yang menafsiran hadis. Nah, itu diperjelas oleh guru-guru kita seperti itu. Nah, jadi terarah insyaallah. Meskipun zaman semakin parah juga, insyaallah kuat. Karena keyakinan kita ya tidak terganggu ya, oleh hal-hal seperti itu. Karena kita udah dipersiapkan
boleh dipersiapkan. Dengan ilmu adalah satu persiapan ya untuk menghadapi nanti badai-badai yang akan datang di dalam rumah tangga gitu. Jadi itu rumah tangga ya salah satu apa itu namanya medan kebaikan. Disitulah dalam rumah tangga kita menanam kebaikan. Kita bangun rumah di sorga. Kalau membangun rumah tangganya baik sesuai dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, dalam kitab Ukudul Jen mengamalkannya. Mengapa meskipun sedikit-sedikit itu sama orang membangun rumah tangga di sorga. Nanti itu di sorga. Ada dalam hadis gitu. Nah, untuk seorang mukmin kan itu mempunyai dua rumah. Lil abdi lahu baitani baitun fil jannah wa baitun finnar. Seorang hamba itu mempunyai dua rumah, yang satu di neraka, yang satu di sorga. Nah, orang mukmin rumahnya dia membangun rumah di sorga. Yang ngebangun rumah kan harus ada tihangnya, ada gentengnya, jendelanya, tambah keramik. Itu tiba-tiba kalau Allah izinkan, ya kita melihat kok rumah kita bagus tapi nggak ada gentengnya. Mungkin ada hal lain yang belum kita lakukan, ya, belum kita lakukan di dunia. Kebaikan apa yang bisa mengurangi rumah kita? Nah, gitu. Nah, di situ. Tapi kalau sedikit-sedikit kita mengamalkan, bukan hanya nanti di sorga akhirat, di dunia pun bakal terasa. Ya sebetulnya untuk menempuh akhirat ambil jutaan tahun lagi. Orang meninggal langsung ditampung di alam barzah. Itu baru alam barzah. Baru alam barzah ke alam mahsyar itu nunggu kiamat. Untuk ke akhirat itu masih nggak tahu puluhan juta tahun lagi, masih lama itu sebetulnya. Nah, tapi kan di dunia pun ada sorga. Para wali-wali Allah yang telah melaksanakan syariat dengan sempurna, dia mendapatkan keindahan, mendapatkan sorga, namanya Jannatul Ma'wa. Itu bonus buat orang-orang yang ikhlas menjalankan syariat yang dianjurkan oleh kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dia punya keindahan, meskipun orang itu memandang enggak indah, tapi menurut dia indah. Banyak orang-orang yang diindahkan hatinya oleh Allah. Ada keindahan batin ya dalam hatinya, karena dia tuh betah dengan Allah, nyaman dengan Allah. Meskipun hidupnya di dalam kamar aja, tidak melihat keindahan dunia, dia nggak mau, karena dia cukup ya hati itu dengan memandang yang menciptakan dunia, Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kan itu para aulia-aulia Allah kayak Siti Rabiah Hadawiyah, meskipun dikit di rumah diberi ketenangan jiwa, nikmat. Nah itu, jadi itu kenikmatan itu ya, sebetulnya itu hakikatnya Allah yang memberikan, bukan dari makhluk. Makhluk itu kan cuma wasilah, sabab. Kalau kita pengen mencari keindahan, kenikmatan, kita cari tempat-tempat yang indah di pantai-pantai, ke gunung-gunung. Nah, tapi kalau orang udah mendapat keindahan dari Allah, ya, ada keindahan batinnya, meskipun di rumah juga indah. Apalagi kalau kita menerapkan ajaran Rasulullah di rumah tangga kita, maka akan turun sakinah, turun ketenangan, turun kelezatan. Tuh, bakal datang ditambah kelezatan iman, kelezatan Islam. Nah di situ kita bisa merasakan serba indah, serba nikmat. Meskipun jarang orang yang menemukan, tapi setidaknya kita berusaha supaya bisa nyampe ke situ. Karena harapannya kan mawadah warahmah. Karena Allah sengaja gitu. Ya, Allah pasangkan dua jenis, satu perempuan, satu laki-laki. Itu dari tanda kekuasaan Allah. Ya. Itu. Wa min ayati ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala itu Allah jadikan satu jodoh itu, laki-laki dengan perempuannya, supaya istaskunu, supaya tenang ya. Nah baru ketenangan itu bisa digapai ya, harus
dengan ilmunya. Nanti dikasih tahu ilmunya supaya kita bisa sampai ke ketenangan itu. Supaya datang, sambut dengan ilmu. Ya, makanya insya Allah kalau banyak kita mendengar nasihat-nasihat tentang rumah tangga, setidak-tidaknya meskipun susah untuk menggapai ya sakinah, belum terasa. Yang ada masih pusing, yang ada masih cekcok, jengkel dan kita sudah menyerahkan diri kepada Allah, minta diperbaiki, ya gitu, minta diperbaiki rumah tangga kita. Meskipun belum nyampe, Allah catat, ya kita adalah seorang laki-laki, seorang suami, ya, yang telah menjalankan haknya, menjalankan tugasnya sebagai suami. Nah itu sudah gugur kewajiban kita. Nanti insya Allah akan berikan ketenangan yang lain, gitu. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan perjuangan seorang hamba yang dia itu sungguh-sungguh menempuh jalan Allah. Bahkan di sorga pun para bidadari menanti. Wah masih jauh kalau mengingat sorga, kan gitu. Ntar juga ada ketenangan, gitu. Karena di situ Allah janji dalam Quran, "Pamay amal misqala dzarratin khaira yarah, wa may amal misqala dzarratin syarra yarah." Siapa orang yang melakukan ya satu kebaikan meskipun sedikit, maka Allah akan perlihatkan kebaikan itu. Nanti dia akan merasakan hasil dari kebaikan itu. Nah itu. Nah, ini. Jadi gitulah. Jadi adanya enak tidak enak itu sebetulnya gitu. Kalau dipikir-pikir kita harus banyak muhasabah. Mungkin karena kita kurang bersyukur, mungkin niatnya kita kurang bagus, mungkin kita terlalu sombong, terlalu ego dan lain itu. Ya gitu. Makanya dampaknya kan enggak enak. Ya kalau misalnya ya kita menyerahkan diri kepada Allah ya dengan cara berjuang berusaha supaya mendapatkan sakinah meskipun belum tercapai, nanti Allah akan memberikan kenyamanan, ketenangan. Nah ini yang telah dirasakan oleh para hamba-hamba Allah yang soleh ya, dalam kitab Nasoil Ibad gitu, banyak makalah-makalah para wali-wali Allah. Mereka itu ya jujur ya mengatakan itu dari kisah-kisah hidupnya, dia mendapat kedamaian, ketenangan ya, sederhana. Perbaiki di rumah tangga kita, ikhlas ya, jangan memandang perempuan, jangan memandang istri, pandanglah Allah yang memberikan istri kepada kita. Karena kalau kita memandang keadaan istri ya, lama-lama meskipun indah, meskipun cantik, lama-lama jadi bosan. Tapi kalau kita memandang Allah yaitu ya, maka Allah akan tambah kelezatan. Jadi betah gitu, nggak nyari-nyari yang lain. Nah itu ya intinya bersyukur di dalam rumah tangga itu. Kalau pengen hasil ya, sakinah itu bersyukur. Apa yang Allah berikan itu manfaatnya luar biasa ya, luar biasa. Ini bagaimana ada sejarahnya, ceritanya orang kadang-kadang itu cerai gitu ya, banyak yang gitu ya. Ya namanya jodoh kan Allah yang ngatur. Meskipun awalnya itu saling suka, saling janji, itu yang menentukan Allah. Ya kalau kita paham ya tentang hal itu, ya, Allah akan memberikan satu kebaikan yang mungkin kita tidak terduga. Ya, kadang dalam Quran kita asa ayakrahu say'an wa huwa syarrul lakum wa asa antuhibu say'an wa huwa khairul lakum asa antuhibu say'an wa huwa syarrul lakum wa asa takrahu say'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang ya yang kita demeni itu belum tentu bagus buat kita gitu. Terkadang kita nggak senang tapi bagus buat kita. Itu banyak ceritanya. Nah gitu. Makanya satu, berdoalah kepada Allah ketika kita mau melaksanakan apapun juga, mau menikah, mau apapun juga itu, berdoa kepada Allah. Istilahnya ada cara aja yang dianjurkan oleh Rasul, namanya istikharah, minta yang dipilihkan ya. Kalau seandainya baik ya, maka wujudkanlah kebaikan itu. Kalau seandainya jelek ya jadikanlah baik. Itulah dalam istikharah doanya seperti itu kan, kayak orang maksa ya, in kana haja khairun ya,
Kalau seandainya wakdurhu ini, seandainya kalau perkara ini yang saya lakukan baik, maka ya Allah takdirkanlah supaya datang kepada saya. Kalau jika jelek, ya, maka kembalikanlah supaya baik gitu. Kalau misalnya perkara ini jelek buat saya, tapi mudah-mudahan jadi baik. Ya kalaupun belum jodoh kita, nanti Allah akan pertemukan lagi yang lebih baik. Intinya gitu. Yang penting tujuan kita adalah keridhaan Allah. Jangan salah niat. Ya, selama kita tujuannya kepada Allah, ya, insya Allah Allah akan jaga. Insya Allah akan berikannya kebaikan. Mungkin kita belum paham mas itu. Jadi ya, jangan putus asa. Ya, meskipun belum jodoh, belum apanya. Ada aja permasalahan. Yang penting kita ada di jalur yang benar, gitu aja. Jalur yang sesuai dengan anjuran Rasul. Jangan ada jalur yang salah. Insya Allah, ya, begitu. Memang terjadi perceraian juga, tapi kita tetap tidak akan dosa. Kita mendapat kasih sayang oleh Allah, mendapat dukungan dari Allah. Sudahlah, inilah udah kehendak Allah. Gitu. Meskipun perceraian itu hal yang dibenci sebetulnya. Abu Wadul halal at-tolak, perkara yang dibenci, perkara halal yang dibenci, tolak. Tapi kan kalau misalnya ada jalan yang memang harus seperti itu, nanti yang diatur dalam kitab fikih, ya, harus kita cerai gitu, ya, itu terima aja. Ya, mungkin jalan kita seperti itu. Ya, pahamilah, setiap Allah memberikan jalan seperti itu, Allah akan menunjukkan jalan yang lebih baik. Gitu. Intinya begini, supaya terhibur hati kita. Memang terasa galau, terasa stres dan lain-lain. Supaya terhibur hati kita, Allah itu kan Arhamar Rahimin sifatnya. Kata-kata Arhamar Rahimin, Arham itu lebih asih saking kang asih kabeh. Kan itu bahasanya. Arhamar Rahimin. Jadi Allah itu lebih sayang dari semua yang sayang. Contoh orang tua kita sayang kepada anak, Allah lebih dari itu. Allah, kalau kita teriak dalam hati kita minta tolong sama Allah, Allah itu lebih menolong daripada orang tua kita kepada kita. Nah itulah, hiburlah hati kita dengan kata-kata itu, ya, supaya terwujud itu keyakinan itu. Nah kalau sudah tertanam keyakinan itu, kata Allah, anak indah jadi abdin, aku tergantung sangkaan hambaku. Jika nyangkanya baik, maka akan wujudkan kebaikan itu. Makanya harus husnudzan kepada Allah. Gitu. Dalam rumah tangga kita mendapat kesulitan, mendapat permasalahan, masalah ekonomi, asmara, masalah kesehatan dan sebagainya. Itulah kehendak Allah. Nah itu. Tetap Allah punya cara untuk memperbaiki seorang hamba. Allah punya cara, ya, untuk menyenangkan hambanya. Nanti Allah memberikan kejutan kepada kita. Udah sekarang aja kita satu lah. Tumbuhkan dalam hati kita keyakinan kepada Allah. Hibur hati kita dengan mengingat kata-kata Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Kalau belum teringat, perbanyak. Makanya di situ saya pernah, ya, kedatangan itu jamaah saya itu. Masalahnya berat ini. Itu. Masalah bisnis, sampai kan masalah hutang piutang. Tapi dia sebetulnya nggak salah. Nah gitu, karena dijebak, karena gitu, sampai mau ke pengadilan, di penjara lah ibaratnya itu. Datang gitu, kata saya gitu pesan kan gitu, ya, doanya cuma itu, engkau ingatlah Allah itu lebih sayang daripada yang sayang. Sebutlah kata-kata itu supaya terus teringat. Makanya saya tuh suruh perbanyak baca ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah diwujudkan oleh Allah, selamat, ya gitu. Itulah alhamdulillah sudah dilakukan ini sama santri saya yang itu, gitu. Berat itu masalah itu, alhamdulillah. Dengan kita mengingat Arhamar Rahim, perbanyak bahasa Arhamar Rahim. Nah, jadi setiap kita menghadapi kesulitan apapun, itulah yang jadi hiburan buat kita. Karena Allah itu sesungguhnya lebih sayang daripada yang sayang semua. Enggak mungkin Allah itu menyakiti hamba, enggak mungkin, mustahil. Cuma yang salahnya kita. Mana kata Allah, fala yalumana illa nafsah. Jangan salahkan siapa-siapa, dirimu aja yang salahkan.
Itu joharal fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Johirnya kerusakan di bumi dan di lautan dan di daratan, di bumi ini ya, itu dari hasil kasab manusia, dari tingkah laku manusia. Maka itu akhlak itu ya akan mendatangkan kesuburan. Makanya Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutami makarimul akhlak. Tujuannya itu untuk menyempurnakan akhlak supaya orang mengikuti Rasul. Ya, setidaknya kita dukung Rasul. Ya, kalaupun nggak bisa mendukung jalan orang yang mengikuti Rasul, udah itu kita masuk golongannya. Nah, ya itu baca sholawat itu. Masih belum bisa juga gitu. Nongkrong aja ngikut. Gitu. Yang penting kita termasuk orang yang mendukung Rasul, meskipun belum bisa, kalau bisa ngikutin. Gitu. Sebab itu ya akan mendatangkan kemakmuran, kesuburan. Nah, ini. Kalau masalah akhlak terjadi kerusakan di daratan dan di lautan, saya ceritain. Aduh, kadang-kadang zaman sekarang itu banyak yang tersinggung ya, masalah moral itu. Sudahlah, saya nggak sejauh itu menceritakannya itulah masalah ini ya. Yang penting kembali kepada diri kita sendiri. Nah, ini masalah yang paling utama dari kisah ya, tentang masalah rumah tangga itu. Kalaupun permasalahan itu banyak, beban banyak ya, persoalan itu banyak, hiburlah hati kita dengan bacaan ya arhamar rahimin irhamna. Teriaklah hati kita kepada Allah, sebut ya arhamar rahimin irhamna. Allah tidak akan ya menyia-nyiakan perjuangan hambanya. Itu orang tua kita sayang, Allah lebih sayang. Karena di sini bahkan Rasulullah SAW berkata, ya, itolatu ilfil jannah para tu aksar ahli al fuqara wa talatu finnar para tu aksar ahli anisa jalika likilati taatihina lillah wa li ajwajihina wa kasat tabarujihina. Itu paling banyak kata Rasul waktu Rasul di Isra dan Mi'rajkan. Paling banyak di neraka itu di neraka perempuan, orang-orang neraka itu. Di sorga paling banyak orang pukoro, orang fakir. Ya, maksud fakir di sini ada fakir rahmat ya. Meskipun orang punya harta banyak tapi dia tidak merasa punya harta banyak. Dia yang butuhkan rahmat Allah, bisa masuk itu. Gitu. Dan yang paling banyak itu ya di neraka itu perempuan. Sekarang aja ya perempuan tuh nekat sekarang perempuan. Kalau melihat di berita-berita pada nekat perempuan. Ada perempuan berani bunuh suami sama selingkuhannya, nauzubillah min dzalik. Pada nekat. Itu faktor kemewahan, faktor ekonomi. Nah, di sini. Tapi ini yang salah siapa kadang-kadang gitu ya. Nah, kalau pikirnya tergantung, tanya dulu. Kalau seorang laki-lakinya, suaminya tidak berjuang ya untuk menggapai rumah tangga yang harmonis, tidak berjuang, itu bisa terjadi. Jangan salahkan siapa apa. Nanti terseret itu. Tapi kalau kita berjuang, kita ngaji ya, kita ngaji supaya mendapatkan itu rumah tangga yang sakinah gitu. Ya, insya Allah ada pertolongan dari Allah. Tidak separah itu, bahkan tidak akan terjadi hal-hal yang buruk, insya Allah, yakin. Nah gitu. Karena perempuan banyak di neraka likilati taatihina lillah, tidak patuh kepada Allah, tidak patuh kepada suami, dan banyak gitu menembongkan aurat, menembongkan pakaian yang mahal, yang ibaratnya supaya dikagumi orang, itu bahaya. Ya. Itu ya boleh kita memakaikan perempuan ya, itu yang asal jangan terlalu hina aja kan, itu terlalu ke bawah jangan itu untuk jalan selamat, menjaga keselamatan kan. Itu apapun itu namanya ya, kalau kita ya memperlihatkan dengan niat sombong itu, maka itu dilarang oleh agama. Nanti dampaknya kita pun ya, seorang suami ya bisa merasakan dampak yang jeleknya itu, tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin inilah ya, dari saking banyaknya perempuan yang nekat
sehingga dilihat oleh Rasul, wah neraka banyak itu, paling banyak perempuan. Nah gitu. Nah itu. Tapi ini waktu Rasul di Isra Mi'rajkan itu paling banyak. Ya. Tapi mudah-mudahan ya, istri-istri kita, saudara-saudara kita tidak termasuk ya, dengan golongan orang yang dilihat oleh Rasul. Maka mudah-mudahan ya, wasilah kita belajar ngaji, wasilah kita mendengarkan tausiah ulama-ulama dalam kitab Uqudul Jan. Ya, Allah bersaksi, kita minta menitipkan diri kita, nitipkan anak kita, nitipkan istri kita, keluarga kita, dan apapun yang kita punya. Ya itu. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita. Insya Allah. Karena kita lagi berjuang, kita pengen memperbaiki, ya, pengen baik, pengen menggapai sakinah dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Kalau dilaksanakan dengan amal kita, jauh amal kita. Kita mengharap rahmat Allah. Gitu. Kita datang, ngerti nggak ngerti, mesti datang aja. Harapannya itu ridha Allah yang kita harapkan. Tujuannya itu ridha Allah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan harapan kita, Allah selalu membimbing kita, menjaga kita, diri kita, keluarga kita, ya dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa shalli ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa fiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.